Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 28 di bulan 5 ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update hari ini guys. Seperti yang bisa kalian lihat dari data CoinMarketCap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 1,3%. Dan untuk Fear and Greed Index tampaknya masih belum ada perubahan yang signifikan meskipun naik di poin 65. Masih di area greed yang menunjukkan adanya antusiasme ya dari market khususnya untuk Bitcoin ini guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini memang bisa dibilang sideways ya, meskipun sempat ada pergerakan yang cukup lumayan ya dari malam. Perubahannya di 0,13% aja dan masih mempertahankan harganya di 68.500-an dolar guys. Kemudian disusul oleh Ethereum juga sama ya, perubahannya tidak terlalu signifikan, hanya di 0,28% aja ya, masih mempertahankan harganya di 3.900-an dolar guys. Disusul oleh beberapa altcoin yang lain seperti Solana yang naik 2%, BNB di 0,2%, XRP 0,4% dan beberapa altcoin yang lain ya yang cukup bervariasi. Ada yang merah dan ada yang hijau dan ini masih mempengaruhi pergerakan dari market hari ini guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, sempat terjadi penurunan ya dan mencoba retest di harga sekitar 67.600 ya. Kemudian ada pembalikan arah lagi atau rebound dan sekarang masih mempertahankan harganya di 68.600-an. Dan ini cukup menarik karena ada informasi yang mungkin bisa dibilang agak men-trigger ya untuk penjualan Bitcoin ini. Dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang hal tersebut guys. Yang pertama kita lansir ya dari harian Crypto Briefing, diinformasikan bahwa Mt. Gox ini memindahkan 840 juta dolar Bitcoin ke wallet baru guys. Jadi pertukaran kripto yang sudah tidak aktif ya, yaitu Mt. Gox mentransfer sekitar 12.240 Bitcoin senilai sekitar 840 juta dolar ya ke wallet baru selama 1 jam terakhir ini. Dan menurut data dari Arkham Intelligence, setelah transfer tersebut harga Bitcoin mengalami penurunan kecil ya, turun di bawah 68.500 dolar setelah melampaui di 70.600 dolar pada hari Senin kemarin. Dan pergerakan terbaru ini terjadi menjelang tenggat waktu untuk pembayaran yang ditetapkan pada 31 Oktober ya oleh Mt. Gox yang berencana untuk membayar para krediturnya senilai 142.000 Bitcoin ya, 143.000 Bitcoin cash dan 69 miliar yen Jepang guys. Dan masih ada saldo yang cukup besar ya, senilai sekitar 9,5 miliar dolar lagi pada saat berita ini ditulis. Para pelaku pasar berspekulasi bahwa pelepasan dalam jumlah besar tersebut dapat memicu ya aksi jual yang menekan harga Bitcoin ini guys. Namun para ahli berpendapat bahwa para pemaksimalis Bitcoin ini dapat melindungi pasar dari efek aksi jual ini. Mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu kasus dengan Mt. Gox ini ya, yaitu dulu pernah mengalami peretasan ya, kalau nggak salah itu sekitar tahun 2014 atau 2017 ya kalau nggak salah, dimana Mt. Gox telah diretas dan kehilangan sekitar 142.000 Bitcoin dan beberapa koin yang lain yang pada waktu itu memang harga dari Bitcoin memang masih murah ya kalau nggak salah. Jadi pertanggungjawaban dari Mt. Gox ini tentu saja akan sedikit mengkhawatirkan ya, karena kalau kita bercermin ya dari harga Bitcoin dulu pada waktu diretas dengan harga Bitcoin sekarang ini sudah naik sangat signifikan sekali, dan kecenderungan ya dari para kreditur yang dulu mengalami kerugian yang sekarang sudah dibayar ya oleh Mt. Gox, ini pasti akan ada aksi jual guys. Secara psikologis orang yang sudah mendapatkan keuntungan ini pasti akan mencairkan keuntungan tersebut ya. Jadi itu sedikit banyak untuk informasi dari Mt. Gox ini ya, untuk latar belakang kenapa Mt. Gox ini menjadi salah satu concern ya dari para Bitcoin maksimalis, karena adanya sentimen negatif jika para kreditur ini mendapatkan hak Bitcoin mereka dan para kreditur menjual Bitcoinnya guys. Oke. Jadi kita akan pantau bareng-bareng untuk Mt. Gox ini guys, karena efeknya sangat cukup lumayan signifikan guys ya. Lebih lanjut, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph ya, diinformasikan juga bahwa Mt. Gox ini sudah memindahkan ya untuk Bitcoinnya ini senilai 9,6 miliar dolar. Dan pertanyaannya guys, apakah kreditur ini akhirnya bisa dilunasi? Jadi transfer ini merupakan pergerakan on-chain pertama yang signifikan ya dari wallet terkait Mt. Gox dalam 5 tahun terakhir ya, menjelang tenggat waktu pembayaran untuk Oktober di 2024 nanti. Sebanyak 142 ribuan Bitcoin ya dikonsolidasikan ke dalam wallet 1JBEZ
BZ dari beberapa dompet dingin atau cold wallet lainnya yang terkait dengan Mt. Gox. Dan transfer ini dilihat sebagai indikasi potensi bahwa pengguna yang tidak dapat mengakses dana mereka sejak tahun 2014 ketika Mt. Gox menangguhkan perdagangan dan penarikan akhirnya dapat dilunasi, guys. Transfer ini merupakan pergerakan dana on-chain pertama ya dari bursa dalam lebih dari 5 tahun terakhir ya, dan tampaknya sejalan dengan rencana Mt. Gox untuk membayar kreditur pada akhir Oktober 2024 ini, guys. Konsolidasi untuk Bitcoin yang hampir mencapai 10 miliar dolar ya, kemungkinan besar menunjukkan rencana dari Mt. Gox untuk membayar kembali penggunanya. Dan menurut Andy Lian, pakar blockchain antar pemerintah dan penulis NFT From Zero to Hero, Lian mengatakan kepada Cointelegraph bahwa ini adalah pergerakan aset pertama dari wallet dingin atau cold wallet milik Mt. Gox dalam lebih dari 5 tahun ini, dan kemungkinan merupakan bagian dari rencana untuk mendistribusikan aset kembali ke para kreditur ya sebelum tenggat waktu yang dijanjikan pada 31 Oktober 2024 menurut pendapat yang disampaikan. Dan tidak lama setelah laporan tersebut ya, wali amanat untuk rehabilitasi dari Mt. Gox ini yaitu Nobuaki Kobayashi telah mengkonfirmasi bahwa konsolidasi tersebut merupakan bagian dari rencana bursa untuk mulai membayar kembali para kreditur tanpa menyebutkan kapan pembayaran akan mulai dilakukan. Lebih dari 9,4 miliar dolar Bitcoin ya terutang kepada beberapa dari 127.000 kreditur Mt. Gox yang telah menunggu untuk mendapatkannya kembali selama lebih dari 10 tahun setelah bursa tersebut runtuh ya pada tahun 2014 setelah beberapa kali peretasan yang tidak disadari, guys. Dan Mt. Gox ini adalah salah satu bursa uang kripto yang paling awal yang pernah memfasilitasi lebih dari 70% dari semua perdagangan yang dilakukan dalam ekosistem blockchain ini. Dan setelah peretasan besar-besaran pada tahun 2011, situs ini runtuh ya pada tahun 2014 dan nampaknya mempengaruhi sekitar 24.000 kreditur dan mengakibatkan hilangnya 850.000 Bitcoin, guys. Wow, keren banget ya. Jadi karena banyaknya Bitcoin yang telah diretas ya, ini menjadi salah satu concern utama dari para Bitcoin maksimalis ya untuk memantau ya apa yang dilakukan oleh Mt. Gox ini khususnya untuk pembayaran atas peretasan tersebut para kreditur, guys. Dan setiap kali ada pergerakan ya dari Mt. Gox atau ada info tentang pembayaran Mt. Gox ini, market ini selalu bergejolak ya, meskipun seringkali tidak terlalu signifikan tapi sedikit banyak juga menimbulkan sedikit kepanikan ya di market. Jadi kita akan pantau terus, guys, untuk pergerakan Mt. Gox ini. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari bitcoin.com, di mana mantan CEO dari Mt. Gox yaitu Mark Karpeles ini menjamin tidak ada penjualan Bitcoin dalam waktu dekat dan katanya semuanya baik-baik saja. Jadi dalam sebuah postingan media sosial, Mark Karpeles sebagai mantan CEO bursa mata uang kripto yang sekarang sudah tidak aktif lagi ya, yaitu Mt. Gox, memberikan pembaruan status tentang situasi terkini. Dia meyakinkan para pengikutnya bahwa semuanya baik-baik saja dengan Mt. Gox dan mengungkapkan bahwa wali amanat saat ini sedang memindahkan koin ke wallet yang berbeda sebagai persiapan untuk distribusi yang diharapkan akan menjadi akhir di tahun ini. Yang penting dia mengklarifikasi bahwa tidak ada penjualan Bitcoin yang akan segera terjadi yang berpotensi merendahkan kekhawatiran di antara mereka yang telah memantau situasi dengan cermat. Dan hal ini terjadi setelah pasar kripto dihebohkan dengan Mt. Gox yang tiba-tiba memindahkan lebih dari 9 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, guys. Oke, jadi kita tunggu aja untuk realisasinya seperti apa dan kita tunggu aja nanti untuk update dari Mt. Gox ini. Oke, selanjutnya guys, kalau kita lansir ya masih dari bitcoin.com, diinformasikan bahwa JP Morgan meragukan SEC akan menyetujui Solana atau ETF kripto lainnya. Nah, ini menarik ya. Jadi JP Morgan mempertimbangkan potensi persetujuan SEC untuk ETF crypto spot lainnya, guys. Di mana SEC baru-baru ini terhadap ETF spot Ethereum telah memicu diskusi tentang potensi ETF crypto spot lainnya seperti XRP ataupun Solana. Meskipun ada optimisme di pasar kripto, di mana Direktur Pelaksana dan Ahli Strategi Pasar Global JP Morgan yaitu Nicolaus masih ragu, guys. Kami tidak berpikir SEC akan melangkah lebih jauh dengan menyetujui Solana atau ETF token lainnya, mengingat SEC memiliki pendapat yang lebih kuat ya bahwa token di luar Bitcoin dan Ethereum harus diklasifikasikan sebagai sekuritas. Nicolaus juga menekankan ya sifat kontroversial dari keputusan SEC tentang ETF Ethereum yang menurut beberapa analis dipengaruhi oleh politik, dan dia menjelaskan bahwa kecuali pembuat kebijakan Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang mendefinisikan sebagian besar mata uang kripto sebagai non-sekuritas, SEC tidak mungkin menyetujui ETF mata uang kripto spot lainnya. Banyak pihak di industri kripto, termasuk penerbit ETF spot Ether, tidak mengantisipasi SEC akan menyetujui aplikasi mereka.
Dan sebelum persetujuan tersebut, Nikolaus memperkirakan kemungkinan 50% SEC menyetujui ETF Spot Ether. Meskipun demikian, pada tanggal 23 Mei, SEC menyetujui 8 formulir 19B-4 untuk ETF Spot Ether, guys. Ketua SEC Gary Gensler secara konsisten menyatakan bahwa sebagian besar token kripto kecuali Bitcoin adalah sekuritas. Dan dia belum secara eksplisit ya mengkonfirmasi bahwa Ether bukanlah sekuritas. Sebuah dokumen pengadilan baru-baru ini juga mengungkapkan bahwa SEC memulai penyelidikan formal terhadap Ether sebagai sekuritas potensial tahun lalu, guys. Oke. Jadi ini semakin menarik meskipun sudah disetujui ya untuk ETF spot Ethereum, tapi masih belum bisa beri perdagangan, guys. Menyusul untuk formulir S-1 ya, ini masih belum disetujui oleh SEC. Jadi kita tunggu aja. Meskipun banyak kontroversi, tapi buat kita ya para pecinta kripto tentu saja ini bagus, dan kita lihat aja nanti seperti apa akhir dramanya. Ini masih berlanjut, guys. Dan seperti biasa kalian stay tune-nya di sini, guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Jadi untuk sementara itu dulu, guys, yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Kalian mampir aja di situ. Dan untuk rekomendasi project baru yang lagi ngadain pre-sale, airdrop ataupun testnet, nanti kita akan share di Telegram. Kalian juga mampir aja di situ ya, oke? So seperti biasa ya, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.